Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Donnarumma tidak bahagia di PSG. Donnarumma tak dapat banyak waktu bermain di PSG. Sejauh ini, dia baru diturunkan 2 kali. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino, lebih sering memainkan Keylor Navas yang sudah tampil 7 kali di semua kompetisi musim ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Donnarumma tidak senang dengan situasinya itu. Kiper berusia 22 tahun itu mengharapkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Juventus diklaim ikut memantau situasi Donnarumma di PSG saat ini. Juve bisa saja merekrut Donnarumma di akhir musim nanti. Calhanoglu buka-bukaan ungkap alasan mengapa pilih hianati AC Milan. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu mengungkapkan alasan mengapa memilih gabung I Nerazzurri setelah meninggalkan AC Milan. Calhanoglu mengaku tersilaukan dengan prestasi Inter Milan yang menjuarai Liga Italia 2021-2022. Dari situ, Calhanoglu melihat akan ada tantangan baru dan menarik untuk dilakukan di Inter Milan. Oleh sebab itu, Calhanoglu nekat mengkhianati AC Milan dengan gabung ke Inter Milan. Kendati demikian, Calhanoglu tidak langsung melupakan memorinya bersama AC Milan. Calhanoglu masih menyimpan kenangan 4 tahun bersama AC Milan, baik yang sulit maupun yang menyenangkan. Calhanoglu bakal rayakan gol andai bisa bobol gawang AC Milan. Calhanoglu hengkang ke Inter Milan dari AC Milan pada musim panas tahun ini dengan status bebas transfer. Ia mengaku tak pernah punya masalah dengan AC Milan. Dia bahkan bakal tetap melakukan selebrasi andai bisa membobol gawang mantan klubnya itu. Berbicara dalam sebuah wawancara, Calhanoglu mengungkapkan reaksi para fans Milan ketika saling bertemu di sekitar kota. Pria asal Turki itu mengaku pertemuan berjalan baik. Milan dan Inter sendiri akan bertemu dalam Derby della Madonnina pada 11 November 2021 dan 6 Februari 2022. Demi usir PSG, Milan akan perpanjang kontrak Theo Hernandez. Dengan penampilannya yang ciamik bersama AC Milan, tak heran jika Theo Hernandez kemudian disebut mulai menarik perhatian beberapa tim kelas kakap di Eropa. Salah satunya adalah PSG. PSG memang sudah ditolak oleh AC Milan. Namun mereka tak menyerah dalam usahanya untuk bisa mendatangkan Theo Hernandez. Maka dari itu mereka pun berusaha untuk memperpanjang kontrak Theo. Hal ini dilakukan demi mengusir PSG. Manajemen Milan pun disebut akan menggelar pertemuan dengan Theo dan agennya. Chelsea adalah mimpi buruk Guardiola. Manchester City ditunggu laga berat melawan Chelsea di Liga Inggris. Bagi Pep Guardiola, Chelsea adalah klub yang paling sering mengalahkannya. Belakangan, Guardiola bersama City bahkan kalah dalam 3 duel terakhir melawan Chelsea secara beruntun. Laju tersebut dimulai saat City kalah 0-1 dari Chelsea di semifinal Piala FA 2020-2021. The Citizen kemudian tumbang saat menjamu Chelsea di pekan ke-35 Premier League 2020-2021. Terakhir, City disungkurkan Chelsea 0-1 di final Liga Champions 2020-2021 pada Mei lalu. Jika City kalah lagi akhir pekan ini, maka Chelsea akan jadi tim pertama yang mengalahkan timnya Guardiola di 4 laga beruntun. Anfield bakal jadi stadion terbesar ketiga di Inggris. Stadion Anfield akan jadi stadion terbesar ketiga di kompetisi Liga Inggris. Pasalnya, Liverpool diberi izin menambah kapasitas tempat duduk yang nantinya akan mencapai total 61.000 penonton. Untuk saat ini, Anfield memiliki kapasitas 58.000 penonton setelah direnovasi pada 2016. Pada saat itu, stadion tersebut menambah kapasitas tribun utama. Rencananya, renovasi Anfield akan dimulai dalam waktu dekat dan akan siap digunakan pada musim 2023-2024.
Solskjaer pastikan Edinson Cavani comeback lawan Aston Villa. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Striker andalan mereka, Edinson Cavani, dipastikan bisa comeback melawan Aston Villa besok. Menurut Solskjaer, Cavani sudah pulih 100% dari cedera. Solskjaer menyebut kondisi sang striker sudah fit untuk bertanding. Lebih lanjut, Solskjaer meyakini Cavani memiliki peran yang besar di skuad Manchester United pada musim ini. Ia yakin sang striker bisa menjadi pembeda bagi Manchester United seperti yang ia lakukan di musim lalu. Kehilangan kontrol ruang ganti, Ronald Koeman tinggal menghitung hari. Status Koeman sebagai pelatih Barca sebenarnya sudah tidak aman sejak Joan Laporta terpilih sebagai presiden baru musim lalu. Nah, kini situasinya semakin buruk. Koeman harus membantu Barca menempuh era baru usai ditinggal Messi. Sayangnya dia tidak mendapatkan superstars baru sebagai penggantinya. Teranyar, para pemain Barcelona mulai kehilangan kepercayaan pada Koeman. Tak hanya itu, diduga Laporta tengah mempercepat pencarian pelatih baru. Laporta mendapatkan dukungan beberapa pemain senior Barca yang mulai tidak percaya pada Koeman. Kualifikasi Piala Asia Wanita, Indonesia kalahkan Singapura 1-0. Timnas Putri Indonesia berhadapan dengan Singapura pada laga grup C kualifikasi Piala Asia Wanita 2022. Duel ini digelar di Stadion Pamir, Tajikistan. Pasukan Rudi Eka Priyambada sudah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 4 menit berkat aksi baik Amiatun. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Indonesia berhasil mengakhiri laga dengan meraih kemenangan 1-0. Indonesia akan kembali melawan Singapura pada leg kedua Senin besok. Indonesia hanya butuh hasil imbang di leg kedua untuk melaju ke putaran final Piala Asia Wanita 2022 yang bakal digelar di India pada tahun depan. Fürth versus Bayern, 10 pemain di Rotten menang 3-1. Duel Fürth versus Bayern digelar di Trolley Arena. Bayern langsung menggebrak di awal pertandingan. Tim tamu memimpin 1-0 ketika laga baru berjalan 10 menit berkat aksi Thomas Müller. And it fell kindly. Joshua Kimmich menggandakan keunggulan Bayern di menit ke-31. Well, here's Sané, room to turn, and Kimmich! Bayern harus bermain dengan 10 pemain setelah Benjamin Pavard di kartu merah di menit ke-48. Namun, Bayern mampu memperbesar keunggulan di menit ke-68 lewat gol bunuh diri Sebastian Griesbeck. Kimmich's delivery, and it's a really good one! Fürth baru bisa memperkecil kedudukan di menit ke-87 berkat aksi Cedric Itten. The winger. And may it be a big chance! Skor 3-1 untuk kemenangan Bayern bertahan hingga pertandingan tuntas. Tambahan 3 angka mengukuhkan status Bayern sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Jerman dengan 16 poin. Sementara itu, Fürth belum beranjak dari dasar klasemen dan baru mengumpulkan 1 poin. Bayern cetak 23 gol dalam sekejap, Nagelsmann ukir sejarah. Setelah menang 3-1 melawan Greuther Fürth, Jumat 24 September, Bayern dan sang pelatih Julian Nagelsmann mencatatkan sejarah. Bayern Munchen dengan sangat perkasa sudah menciptakan 23 gol dari 6 pertandingan pertama Liga Jerman musim ini. Pelatih Bayern, Julian Nagelsmann pun mengukir sejarah sebagai juru taktik baru yang menangani Bayern Munchen dengan jumlah gol terbanyak dalam 6 partai pertama Bundesliga. Reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola di Liga Champions terancam batal. Duel antara Paris Saint-Germain melawan Manchester City menjadi yang paling dinantikan di Liga Champions musim ini. Dua klub Sultan ini bakal bentrok dalam matchday 2 penyisihan grup A di Parc des Princes, Kamis 20 September. Yang paling ditunggu dalam duel ini adalah reuni antara Lionel Messi dan Pep Guardiola. Guardiola pernah menjadi pelatih Messi di Barcelona pada 2008 hingga 2012. Sayangnya, reuni tersebut terancam batal. Penyebabnya, Messi mengalami cedera lutut saat PSG bentrok dengan Olympique Lyon 23 September lalu. Messi sudah absen dalam duel melawan Metz pertengahan pekan lalu. Pochettino masih was-was menanti kondisi terkini La Pulga.
Paulo Dybala teken kontrak baru di Juventus pekan depan. Paulo Dybala diperkirakan menandatangani kontrak jangka panjang baru di Juventus pekan depan. Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi transfer Dybala semakin kencang dengan kontraknya saat ini yang akan berakhir Juni 2022. Tetapi pemain asal Argentina berusia 27 tahun itu sudah mengindikasikan bertahan di Turin. Bianconeri dikabarkan sudah hampir merampungkan proses perpanjangan kontrak Dybala setelah melakukan pembicaraan positif dengan sang agen pemain, Jorge Antun, pekan ini. Juventus siap memberikan kontrak baru untuk Dybala hingga 2025 yang membuatnya menerima gaji 8 juta euro atau sekira 133 miliar rupiah per tahun ditambah bonus. Achraf Hakimi beri penjelasan soal keputusannya lebih memilih PSG ketimbang Chelsea. Achraf Hakimi memberikan penjelasan soal keputusannya yang lebih memilih Paris Saint-Germain ketimbang Chelsea. Hakimi lebih memilih bergabung ke PSG lantaran dirinya yakin akan bahagia bersama Les Parisiens. PSG adalah klub hebat. Saya sangat menghargai dukungan yang diberikan para penggemar kepada saya secara langsung. Saya beruntung karena begitu banyak jawara lain yang bergabung dengan saya di sini, ujar Hakimi. Saya merasa baik di sini. Kami memiliki tim impian dan saya senang menjadi bagian darinya, ucap Hakimi melanjutkan. Brentford versus Liverpool, dua gelandang The Reds sudah pasti absen. Dua gelandang Liverpool, Thiago Alcantara dan Naby Keita, sudah dipastikan absen kala The Reds berhadapan dengan Brentford Sabtu 25 September. Thiago Alcantara dibekap cedera betis dan akan menepi setidaknya sampai jeda internasional yang akan berlangsung pada awal sampai pertengahan Oktober 2021. Setelah itu, klub menyatakan bahwa Naby Keita juga bakal absen dalam laga kontra Brentford meski cederanya tidak parah. Kabar baik bagi Liverpool, Trent, Milner, dan Firmino sudah latihan lagi. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan Trent Alexander-Arnold, James Milner, dan Roberto Firmino sudah bisa berlatih lagi dan kemungkinan bisa main lawan Brentford. Jurgen Klopp mengatakan Trent Alexander-Arnold sudah sembuh dari sakitnya. Sementara itu, James Milner sudah merasa lebih baikan setelah mengalami memar. Mereka akan berlatih lagi dan kemungkinan bisa bermain lawan Brentford. Menurut Klopp, Firmino sudah pulih dari cedera hamstring dan bisa berlatih lagi. Ia menambahkan ada kans ia bisa ikut main lawan Brentford meski kecil. Ejek kiper AC Milan seperti binatang, fans Juventus mengaku dalam pengaruh miras. Kepolisian mengidentifikasi David Gabrielli sebagai tersangka ujaran kebencian rasial kepada kiper AC Milan Mike Maignan dalam duel Liga Italia di markas Juventus Minggu 19 September. Gabrielli mengaku dalam pengaruh minuman keras saat melakukan tindakan tak terpuji tersebut. Dia menyatakan akan bertanggung jawab dan ingin menemui sang kiper buat meminta maaf secara pribadi. Akan tetapi pernyataan Gabrielli ini bertolak belakang dengan isi unggahannya di medsos. Dia dinilai cukup sadar saat menuliskan kalimat misi selesai untuk penghinaan terhadap Maignan. Sebelumnya pihak Juventus sendiri mengambil langkah tegas. Klub melarang oknum supporter bersangkutan datang ke Stadion Allianz Turin akibat perbuatan tak terpuji itu. Dia juga dicoret keanggotaannya dari klub supporter lokal Juventus karena dianggap merusak citra mereka akibat kelakuannya. Tinggalkan Chelsea, Rudiger bakal jadi bek termahal sepanjang masa. Antonio Rudiger bakal menjadi bek dengan bayaran termahal sepanjang masa jika meninggalkan Chelsea di musim panas 2022 mendatang. Disebutkan, dua tim papan atas yakni Bayern Munchen dan Juventus siap melakukan pembicaraan dengannya terhitung mulai dari Januari 2022 mendatang. Dilansir dari Mirror, kedua klub besar itu bahkan siap menjadikan Rudiger sebagai bek dengan bayaran termahal sepanjang sejarah sepak bola. Tak tanggung-tanggung, dua klub tersebut siap memberikan bayaran sekitar 400.000 pound sterling atau sekitar 7,8 miliar rupiah per pekannya jika mau bergabung. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya.
karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, geng!